anak santai. Halo guys, balik lagi bersama gue Elgi bersama host kesayangan kalian. Dan narasumber spesial kita Fuhair An-Nahdi. Aduh, Bapak mau dipanggil apa? Saya apa aja, yang penting jangan sayang aja. Ya kan, benar kan? Iya ya, Pak Pafu. Pafu boleh. Boleh. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik banget kabarnya hari ini. Hari Minggu kan hari ini ya? Apa hari apa sih hari ini? Hari Minggu. Hari Minggu bener ya? Harusnya kita jalan. Sebenarnya saya nunggu jadwal kosongnya sih, temen-temen. Oh, keren saya. Gimana perasaan Bapak diundang di podcast kita? Pertama deg-degan banget sih asli. Sini deg-degan banget kemarin tuh. Deg-degannya luar biasa dari kemarin-kemarin kan. Kalian bilang, Pak mau diundang nih Pak acara podcast. Datang Pak. Oke siap. Nunggu-nunggu jadwalnya kapan, jamnya. Hampir semalam saya nungguin. Ini kok di grup atau apa namanya, kalian kok nggak ada yang ngabarin ya jam berapa segala macem gitu. Berarti Bapak nungguin banget? Nungguin banget sih sebenarnya. Nungguin ketemu saya? Pasti. Saya dengar-dengar Bapak jadi guru ya? Iya, saya jadi guru. Guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Cari dah tuh di mana. Tuh, Jakarta Barat. cari sendiri aja Cari guys. sendiri. Kalau kalian mau tahu cari sendiri aja. Sendiri. Kak, sebelum Bapak jadi guru tuh, Bapak ini nggak sih sekolahnya tuh jurusan apa gitu? Kok bisa sih Bapak jadi guru gitu? Iya, jadi kalau ngelihat pendidikan atau latar belakang pendidikan tuh, saya kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta juga. Dan itu yang membawa saya ngajar di sekolah. Mungkin kalau saya nggak kuliah itu kayaknya saya nggak ngajar deh. Ini jadi apa kira-kira ya? Content creator kayaknya wis. Amin. Kenapa Bapak milih untuk kuliah gitu, nggak langsung kerja? Jadi kan saya sekolah tuh MI, MTS, SMK. Nah terus kalau SMK kan ngajar apa namanya, kerja ya. Kerja. Tapi saya tuh keinginan mau kuliah. Mau banget kuliah. Mau banget kuliah. Asik kayaknya sih kuliah kan. Dan ternyata jadi saya tuh juga nggak tahu mau kuliah di mana ya. Terus orang tua nyaranin kuliah di sini aja. Ya udah, kita ngikutin aja orang tua, kuliah di situ. Nah, jadi karena saran dari orang tua itu yang mengantarkan saya ngajar gitu. Oh, karena kuliah itu. Iya, saya juga nggak tahu padahal tuh kuliah tuh apa namanya, setelah kuliah mau ngapain nggak tahu. Ada cita-cita juga tahu. Bapak nggak punya cita-cita? Kagak, ngapain cita-cita. Jadi guru nggak ada lah. Emang ada orang cita-cita jadi guru ya? Ada. Ada ya? Ada. Wah, luar biasa sih, keren ya. Elgi cita-cita jadi guru nggak? Saya cita-cita saya iya mau jadi guru, Serius? tapi kayaknya saya nggak cocok jadi guru. Soalnya saya emosian Pak, nggak mungkin saya jadi guru. Emang emosian ya? Iya, saya emosian. Nggak kelihatan sih. Kalau Bapak emang nggak emosian? Enggak, saya biasa aja. Emang kelihatannya saya emosian ya? Enggak sih, Bapak kelihatannya soft spoken. Tuh, kamu bilang soft spoken tuh banyak banget yang ngomong soft spoken gitu. Ada beberapa orang lah, termasuk anak apa namanya, anak sekolahan ada tuh yang bilang, Pak, Bapak soft spoken. Emang apa sih soft spoken gitu? Emang apa sih ya? Soft spoken itu kayak apa ya? Apa sih, kayak lembut gitu, nggak pernah marah-marah. Itu cuma dari omongan apa keseluruhan nih? Keseluruhan. Keseluruhan. Menurut Bapak soft spoken? Nggak tahu ya. Pokoknya saya memang bawaannya santai aja, enjoy aja gitu. Terus yang memang orangnya apa namanya, males marah-marah lah. Males, capek ya marah-marah ya. Asli dah. Berarti Bapak bukan nggak bisa marah, tapi males marah-marah. Males, bisa aja. Bisa aja marah, tapi kadang-kadang kayak misalnya nih, lagi macet, orang tantin, coba kesel nggak? Kesel, kadang-kadang kesel. Apalagi kalau kita lagi buru-buru kan, kesel banget. Tapi ya udah, ngapain marah-marah gitu.
pas kuliah itu kenapa Bapak nggak milih sendiri nih? Biasanya kan kalau orang mau kuliah kayak, gue mau kuliah di sini lah, kayak gitu. Mau kuliah di sini harus di sini, kayak gitu. Jadi gini El, itu kalau masa kuliah tuh, ketika milih mau kuliah di mana, jurusan apa, kita bingung. Saya aja bingung saya. Pada waktu itu saya bingung, benar-benar bingung. Pokoknya cuma satu keinginannya, mau kuliah. Udah itu aja. Tapi nggak mau milih kayak, ya udah di mana aja lah, terserah. Iya. Yang penting kuliah. Iya, yang penting kuliah, dan orang tua ya alhamdulillah nyaranin di sini aja gitu. Nah terus kan bingung tuh jurusannya apa, ya udah ngikutin aja. Berarti Bapak kuliah jurusan apa? Jurusan pendidikan agama Islam. Widih. Agama semangat kan saya? Iya, kelihatan. Kenapa milih pendidikan agama Islam? Itu tadi, jadi saya nggak tahu mau milih apa El. Disaranin sama orang tua itu ya udah ikut aja. Oh, biar agama banget. Iya, biar jadi guru agama gitu. Mungkin pilihan orang tua gitu, mungkin. Ya mungkin itulah alasannya. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah ngajar, saya juga ngajar agama. Meskipun mungkin modelannya nggak kayak agama ya. Bukan saya ngomong. Ya, Bapak kelihatan sih guru agama. Masa sih enggak Iya. lah, nggak kelihatan. Udah berapa lama sih Bapak ngajar di sekolah itu? Saya tuh ngajar di sekolah itu, saya ngajar jenjang SMK. SMK tuh kalau nggak salah saya mulai masuk 2018 nih. 2018. Udah lama juga. Kalau nggak salah berarti sekarang jalan 7 tahun deh. 7 tahun. Iya, serius. Berarti udah lama dong. Lama saya ngajar di SMK tuh lama lumayan. Jadi makanya tuh tahu tuh model-model siswa-siswi yang model A, B, C, D. Tahu banget saya tuh. Model siswa-siswi yang Bapak paling suka nih model apa tuh? Model Kayak siswa yang rajin pasti. Rajin sih pasti ya, rajin pasti. Model yang konyol sih. Enggak. Artinya gini kan, saya kan ngajar agama ya. Jadi kalau agama tuh biasanya lebih menitik beratkan, lebih fokusnya tuh ke adab akhlak tuh. Ya kadang-kadang tuh saya suka bercandain sama anak-anak yang kurang lah dari segi perilaku atau sikap gitu kadang-kadang tuh. Yang konyol itu. Konyol. Aduh, mana saya siswa yang konyol juga. Oh iya, Iya, di sekolah lumayan sih Pak. konyol Saya ya? kadang-kadang baik, kadang konyol juga. Konyolnya gimana konyolnya? Ya kayak kalau misalkan saya kalau suruh ngerjain tugas gitu, kayak udah nanti aja lah, bentar lagi juga jamnya habis gitu. Jadi saya kerjanya di rumah. Oh, gitu. Bapak kesel gak sih kalau punya siswa gitu? Kesel sih sebenarnya, tapi kadang-kadang saya, jadi kan zaman dulu sama zaman sekarang beda ya, beda anak-anaknya, siswa-siswinya. Ntar kalau misal nih zaman sekarang nih, saya juga termasuk yang takut nih kalau ngomelin anak, apalagi main tangan ya. Itu kadang-kadang kan sekarang lagi rame ya, dilaporin lah segala macem Iya, lah, iya. itu ngeri banget. Makanya kadang-kadang tuh saya gaya ngajar saya itu pakai bentuknya sarkas ya. Tahu sarkas Kak? Gimana tuh? Sarkas tuh nyindir, Oh. nyindir. Tapi nggak sebut apa? Nggak pernah Apa? sebut nama saya. Yang Oh, biar nyadar sendiri. iya, biar nyadar sendiri. Kalau nggak sadar, Terus sampai dia sadar. itu yang kadang-kadang konyol emang, nggak sadar-sadar orangnya gitu. Misalnya tentang apa namanya, kalau apa namanya siswa-siswi zaman sekarang kan lagi rame-rame mungkin dari cara berpakaian atau bertemanan, itu kan lagi marak-maraknya tuh ya, harus di-cut lah, harus dijaga lah gitu. Nah, kadang-kadang saya nyindir-nyindir kayak gitu tuh, pergaulan segala macem dia harus pakai apa, gimana gitu. Kadang-kadang tetap aja ya. Susah banget emang zaman sekarang ini. Berarti zaman dulu waktu Bapak sekolah sama yang Bapak lihat pas ngajar sekarang itu bener-bener beda banget. Beda banget. Nih contoh ya, contoh nih. Jadi kalau zaman dulu, kalau kita ngelihat guru, siswanya atau siswinya tuh kabur, minimal ngumpet. Takut. Jadi dia nggak mau ngelihat. Kalau zaman sekarang, Karena apa tuh takut? nggak tahu karena takutnya tuh karena apa ya? Mungkin wibawa atau enggak. Gue takut aja lah. Di zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang enggak. Zaman sekarang dia apa? Ditegur, di say hello Pak gitu. Kayak saya. Oh, gitu ya? Iya, saya juga gitu, Pak. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa sih, intinya masih ada nilai-nilai positif lah. Kadang-kadang ya ada yang cuek aja kan. Ada yang kabur. Ada kan Pak yang kabur?
Maksudnya kayak kalau kabur, kalau saya sih kalau kaburnya dia karena takut nggak apa ya. Tapi kadang-kadang kaburnya bukan takut, kenapa? malas ketemu mungkin, ya kan? Takut ditanyain tugas. Mungkin, emang Iya, gitu. iya Pak, takut ditanyain tugas. Jadi itu ketakutan siswa-siswi ya kalau di sekolah ya, takut tanya tugas. Kalau tugas sebelum tuntas tuh kayak kalau ketemu gurunya, aduh ntar ditagi lagi, udah kabur aja gitu. Itu masih mending sih, itu masih ada rasa takut ya. Ini kan ada siswa juga yang bodoh amat emang gue pikirin tugasnya. Iya nggak sih? Al? Iya sih, ada yang kayak ya udahlah orang udah lewat ini gitu. Itu kadang-kadang tuh yang saya Jadi- tuh gregetan deh, ini anak konyol banget sih, konyol gitu. Padahal kalau tugas guru itu udah kayak numpuk-numpuk gitu malah tambah malas kan. Iya bener. Nah, itu. Jangan ditunda-tunda sih nih kalau kerjaan mah ya. Kalau ada langsung kerjain gitu. Iya, saya kesindir lagi. Benar kata Bapak, cara ngajar Bapak nyindir. Iya saya tuh nyindir banget, sarkas karena kalau langsung dibilangin di depan orang-orang itu kadang-kadang takutnya dia sakit hati. Mendingan kita nyindir aja, dia berasa nggak gitu. Kenapa saya pakai metode kayak gitu? Karena kalau di agama itu ngajarinnya kan yang penting hatinya dulu dikenain gitu. Hatinya harus bersih dulu. Iya bersih dulu itu poinnya. Kayak misalnya kalau apa namanya di selokan atau di aliran, kalau ada sampahnya kira-kira air bakal ngalir nggak? Enggak. Enggak kan? Diapain dulu? Dibersihin dulu. Dibersihin dulu, dibuang dulu sampahnya kan. Nah itu. Jadi saya pakai metode yang kayak gitu. Minimal di hatinya dulu. Gitu. Ada rasa ikhlas ketika kita ngajar. Terus siswanya juga nerima kalau ngajar. Ntar biasanya ilmunya gampang tuh masuknya. Tuh. Berarti yang dibersihin hati dulu. Nah, kalau saya sih nanti gitu ya. Tuh. Gitu. Tapi Bapak pernah dengar gak sih yang istilah yang kayak kita tuh kalau belajar tuh harus suka dulu sama gurunya gitu. Good, bener. Iya sih. Itu juga yang saya berusaha kalau ngajar tuh ngajarnya enak, enjoy, gimana caranya. Karena kan PAI nih, El ya, agama Islam nih. Itu jarang banget siswa atau siswi itu suka sama pelajaran itu. Zaman sekarang nih. Zaman sekarang. Makanya gimana caranya biar siswanya minimal suka sama ngajar gurunya, nanti imbasnya dia suka sama pelajarannya gitu. Tapi susah nggak sih Pak? Apa tuh? Susah gitu. Susah. Kayak buat ngajar kayak biar murid ini suka dulu nih sama saya gitu. Kalau yang saya lihat ya susah-susah gampang sih El. Apalagi kan ya mungkin kalau waktu awal-awal ngajar saya agak susah ya. Kalau sekarang ya udah mulai enjoy lah, udah mulai kelihatan siswa yang ini kayak gimana, itu kayak gimana gitu. Jadi udah bisa nempatin gitu. Makanya kadang-kadang saya juga hati-hati. Hati banget. Takut. Jadi kalau ada yang nonis Bapak ngajarnya gimana? Ya. Kalau lagi apa? Nonis. Ah. Iya, paling yang nggak terlalu dalam, paling nggak yang Dasar-dasar. dasar aja paling nggak gitu. Paling nggak pokoknya poinnya jangan sampai ada yang beda sama dia, titiknya gitu loh. Poinnya di situ dulu tuh. Rumit dong. Rumit Iya, pasti. lumayan sih. Tapi di kelas kamu ada nggak sih yang beda agama gitu? Beda agama gitu nggak ada sih. Nggak ada ya? Enak tuh ngajarnya tuh. Nah, tapi nih apa ya, kan Bapak udah jadi guru nih sekarang. Kalau udah jadi guru kan kayak ilmunya udah tinggi lah ya. Kalau dilihat siswa-siswa gitu. ya benar-benar. Bapak masih ini nggak sih ngejar pendidikan Bapak gitu? Masih, saya juga sekarang masih kuliah nih. Iya, saya masih kuliah. Semester berapa? Saya sekarang semester awal. Semester awal. Jadi kalau jadi guru kan harus kuliah minimal ya, kuliah. Nah, sekarang saya lagi lanjut kuliah lagi. Kuliah pertama udah selesai, sekarang kuliah yang kedua. Gitu. Gimana sih Pak cerita Bapak tuh kayak kok milih kuliah lagi gitu? Kan Bapak udah jadi guru, kenapa kuliah lagi? Soalnya kuliah asik loh ya. Enak loh. Kan kuliah tuh pusing Pak mikirin ini gitu, apa pelajarannya? Asik deh. Gimana saya ceritain? Pertama asiknya tuh ketemu teman-teman yang baru kan. Jadi kita jadi kenal lingkungan yang baru. Itu kan kalau nanti di dunia kerja ketika kalian atau ketika lagi nanti lulus nih dari sekolah, itu nanti bisa jadi itu tuh link kita buat kapan-kapan nanya, lu udah kerja belum? Gue bagi kerjaan lah segala macam bla 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 gitu. Kadang-kadang lumayan tuh kayak gitu buat link. Itu salah satunya keuntungannya. Yang kedua jadi dapat wawasan baru tuh.
Tapi Bapak tetap ngambil apa jurusan yang sama? Iya, ngambil jurusan yang sama buat memperdalam gitu. Jadi biar siswa-siswinya juga nerima ilmunya juga enak gitu. Itu Berarti guru masih belajar juga? masih lah. Karena nggak ada kata berhenti buat belajar. Gitu. Iya benar-benar. Iyalah. Tapi kamu ada rencana buat kuliah nggak? Rencana buat kuliah ada. Ya doain aja Pak sampai kuliah. Saya sebenarnya mau kuliah, cuman kayak ya udah gitu. Ya udah apa tuh? Ya kayak apa ya? Jalanin aja. Jalan kayak bapak. Iya sih. Kayak jalanin aja dulu gitu. Tapi jangan sampai ada kalimat jalanin aja dulu. Jadi Ngerinya ujung-ujungnya nggak selesai. Biasanya kalau ada kalimat jalanin aja dulu itu nggak selesai biasanya. Iya serius. Emang iya? Iya. Emang Bapak pernah? Bapak kan udah ngalamin gitu ya pertama kali kuliah kan. Berarti kan sama aja kan sama yang kedua. Kok Iya. yang kedua ini bisa gagal gitu? Gara-gara males. Nggak gara-gara ada COVID kan. Kan saya mas COVID tuh. Jadi saya masuk kuliah yang kedua kali pada waktu itu tahun 2019 kan. Iya. Terus saya kuliah 2019 tuh COVID. itu COVID 2020-nya. COVID. Iya. 2020-nya COVID. Terus? Akhirnya ya udah karena mungkin sayanya nggak siap segala macem, mental nggak siap, ya udah terbawa sama suasana lah. Tentang COVID kan full di rumah kan? Iya benar. Kamu juga kan? Iya COVID di rumah. Berarti Bapak kuliah di rumah dong? Iya bener kuliah di rumah online gitu. Online kuliah tuh online. Ya udah kuliah di rumah online. Ya udah bes kuliah ngapain? Ya udah Tidur. main HP paling kan, main HP atau ngerbahan segala macem kayak gitu. Jadi terbawa sama suasana. Mungkin karena mental kita nggak siap kali ya. Iya, karena di rumah terus Karena di rumah nggak dapet temen juga kan. teman yang berkurang gitu. Nggak tahu kalau sekolah gimana ya? Kalau sekolah juga sama Pak, kayak apa di rumah gitu, terus daring kan, Daring. terus tugas juga dikirimin online, jadi kitanya malas gitu. Iya, jadi terbawa suasana. Enakan ketemu langsung kan benar sama sih. teman sama guru. Itu dia. Enak ketemu langsung. Iya, akhirnya yaudah tuh akhirnya ternyata masa studi yang udah disiapkan sama pihak kampus saya habiskan begitu aja. Meskipun tetap ada usaha juga sih, ada kisah pilu juga sebenarnya. Jadi Bapak coba lagi. Ya, saya coba lagi. Berarti sekarang Bapak semester Awal lagi saya. awal lagi. Awal lagi. Ya, semoga cepat lulus Pak. Ya. Ya masih lama mungkin ya. Target tahun depan ya. Ya, amin. Atau enggak akhir tahun ini lah. Semoga amin. Saya dengar-dengar Bapak suka futsal. Iya, saya suka banget olahraga. Salah satu olahraganya tuh bola kan, atau nggak futsal lah. Kalau zaman sekarang futsal, tuh demen banget saya. Asli demen banget. Awal mula Bapak suka futsal gimana tuh? Nah, kayaknya ya, itu waktu dari kecil mungkin udah diajarin kali. Kayak zaman sekarang deh. Coba kamu lihat deh, kalau anak-anak kecil, khususnya laki-laki ya, biasa dikasih mainan apa? Bola. Bola. Ah, itu kayaknya dari situ tuh kayaknya. Dari situ mulai tumbuh lah rasa suka saya sama bola. Gitu. Dan memang di samping itu juga lingkungannya juga mendukung kan. Teman-temannya banyak laki-laki di tempat saya tuh banyak laki-laki ya. Teman Bapak gitu. Iya, teman-teman saya tuh banyak laki-laki. Mereka juga suka. Suka juga, Wak. Makanya tuh kayaknya tuh gara-gara itu jadi saya jadi suka. Bahkan tau nggak, saya tuh di waktu MI itu pernah setiap kan kalau abis ujian ya semester kan kita ada classmeet ya. Iya, benar-benar ada classmate. Yang lomba antar kelas kan tuh. Nah, itu tuh saya senang banget kalau ada itu. Biasanya tuh futsal ya, paling rame ya, benar Pak, Rame. futsal. Bola, Paling minat tuh futsal. bola. Bola atau futsal. Nah, itu saya tuh bahkan pernah bawa bola dari rumah. Bola Bapak sendiri? Iya. Buat apa? Iya buat main bola itu buat lomba itu. Saking senengnya sama bola enak. Bukannya disediain gitu? Enggak. Artinya punya sendiri juga. Oh. Itu. Kadang-kadang kan kalau di sekolah ya, ada kejadian misalnya kacanya pecah, terus diapain bolanya? Diblowek. Suruh ganti kaca Suruh juga. ganti kaca juga. Itu itu udah sering banget lah istilah bola kan kalau itu waktu saya pakainya bola plastik ya. Itu bolanya dibelek, udah. Habis dibelek jadi mainan aja, jadiin topi segala macam gitu. Jadi gitu. Jadi kalau ada classmate saya seneng banget, apalagi kalau futsal ya, atau bola ya.
Iya, menurut saya futsal tuh paling banyak diminatin gitu loh Pak. Jadi kayak setiap kelas meet gitu, futsal tuh paling kayak buru-buru gitu. Pokoknya antar kelas gitu, Iya, antar kelas. saing-saingan gitu. Saingan. Emang iya ya. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah mulai berkurang deh ya. Apa cuma di sekolah yang tempat saya ngajar doang ya? Iya sih, minatnya ya, Minatnya. minat buat ikut gitu. Iya, buat ikut lomba itu. Soalnya kalau yang waktu saya sekolah zaman dulu tuh saya rasain tuh. Jadi siswanya atau siswinya itu sama yang namanya classmate itu kayak punya giroh atau semangat, pokoknya kelas gua harus menang. Ya kan? Iya. Jadi Kalau sekarang kayaknya kurang deh. Nggak kayak gitu. iya, kayak ya udahlah siapa aja mau ikut gitu Pak. Saya juga ngerasain. Oh, kamu juga sama. Iya. Ya minimal inilah ada rasa senang, rasa giro gitu. Minimal itu. Karena kan ya meskipun jangan sampai ini ya, tensinya jangan sampai tinggi, kadang-kadang sampai mau berantem, misal jangan lah. Iya. Jangan lah. Minimal punya semangat. Harus kelas gue harus menang. Nah, minimal itu. Karena gara-gara itu akhirnya nanti kita jadi semangat. Jadi semangat. Ada semangat buat ikut lomba lah gitu. Selama selama Bapak main futsal nih, ada gak sih Pak kayak kejadian kayak yang paling Bapak nggak suka banget? Nggak suka ya. Jadi saya pernah main futsal itu berjam-jam. Pak 2 jam apa 3 jam gitu. Emang bisa main futsal sampai jam berapa? Sampai berapa jam? 1 jam biasanya pada umumnya, sejam. Nah, jadi saya punya jadwal yang beberapa jadwal lah, dan itu jamnya sama berurutan gitu. Jadi saya harus ngejar dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jam yang berurutan gitu, Saya lupa 2 jam atau 3 jam gitu. Nah, jadi pas kejadian itu saya tuh kena bola futsal. Dan tahu nggak gara-gara itu? Nyesek nggak sih? Kayak mau nyesek. Kayak mau mati. Ya, asli deh. Jadi kejebret bola, kena perut atau kena dada gitu. Dari lawan apa dari teman biasanya? Dari lawan. Kejebret ya kan, kenceng kan bolanya kan. Akhirnya udah tepar gitu, terbahan ngap-ngapan. Tahu ngap-ngapan nggak kamu? Enggak. Gitu. Tapi emang nggak capek apa kan kayak jam berurutan gitu? Makanya capek banget ya, kayaknya gara-gara capek banget itu, akhirnya kan kena bola, udah langsung mau tepar lah, aduh, mau mati kayaknya itu kayaknya. Soalnya saking demennya demen, seneng, nggak ingat waktu juga. Nggak ingat waktu, nggak sayang diri. Allahu Akbar. Itu kalau apa namanya kita ke belakang gitu flashback, saya tuh mulai dari jempol kakinya luka, kesleo lah, terus pokoknya banyak lah luka-lukanya tuh di kaki kan, apalagi udah biasa lah, hal-hal biasa gitu. Tapi diomelin nggak? Kan biasanya orang tua udah nggak usah main futsal gitu, sayang anak gitu kan, udahlah. Udah luka-luka gitu. Iya, namanya orang tua pasti sayang anak kan. Pasti diomelin sih, diomelin. Tapi ngeyel. Ngeyel karena suka. Ngeyel karena suka. Bahkan lucu ada kisah lucu. Yeah. Kan saya kan kuliah pada waktu kuliah S1, kayaknya masih S1. Jadi kuliah karena saya yang fokusnya kan belajar, sampai nongkrong tuh saya tinggalin. Saking fokusnya sampai main futsal itu, main bola itu saya mau tinggalin Jadi ada satu waktu mau fokus belajar sepatu saya buang-buangin, saya kasih orang. Sepatu futsal? Iya. Itu tapi Bapak masih seneng atau kayak ya udah fokus aja gitu? Iya, karena niatnya mau fokus kan, niat mau fokus. Terus ya udah saya kasihin orang lah, saya buangin. Terus nggak lama, beberapa lama kemudian saya main bola lagi. Beli lagi? Pas sepatu itu kan gak murah. Ya udah. Ya iya sih emang. Ya gitu namanya orang suka, udah gimana ya? Iya sih. Kalau suka sama satu hal tuh gregetan ya. Udah akhirnya main lagi. Sampai sekarang saya masih suka olahraga, khususnya futsal ya. Selain ngajar di kelas nih Pak, Bapak ada ngajar di luar gitu lah sih? Ngajar di luar, pernah sih ngajar di luar, ngajar lesan tuh saya pernah tuh, ngajar private gitu. Sama tuh ngajar ikro tuh, saya pernah tuh ngajar ikro tuh ngajar ikro anak kecil gitu. Anak kecil gitu, jenjang MI deh, yang MI SD. Ngajarin ikro pernah juga itu. Begitulah saya fokus ngajar. Tuh. Saya dengar-dengar Bapak juga pernah ngajar futsal. Iya nih. Iya kan? Kalau ngajar futsal kan gara-gara apa namanya?
gara-gara senang sama futsal kan, sama bola. Jadi akhirnya ditarik buat ngajar eskul. Gitu. Meskipun saya fokusnya lebih bisanya, lebih jagonya lah di futsal, di bola itu. Gitu. Berarti Bapak harus kayak ini dong, harus apa namanya, harus adaptasi sama anak-anak itu. Iya benar. Saya awal-awal masih bingung ngajar apa kan, karena kan bukan kebiasaan saya lah. Ya udah saya belajar baca-baca segala macam. Oh ternyata begini, mulai bisa lah. Tetap harus ada adaptasi. Memang kadang-kadang kita sebagai pengajar atau guru juga kadang-kadang harus ngerti juga sama kejadian-kejadian kayak gitu. Nggak gampang. Jadi mau nggak mau akhirnya ya udah tarik guru aja yang dia kira-kira bisa buat ngajar. Nah, saya ditarik itu gitu. Berarti Bapak pas ditarik itu kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, daripada nggak ada yang ngajar, kasihan. Iya, ya udah nggak apa. Jadi emang kita ngebantu juga lah, ya udah nggak apa. Artinya karena saya dikasih kepercayaan dan saya juga rasa bisa gitu, ya udah oke aja nggak apa. Gitu. Tapi pernah gak sih Bapak kayak, kan Bapak ngajar di tengah-tengah nih, otomatis dia kayak yang tadinya sama ini terus sekarang jadi sama Bapak gitu, kayak terus dia ngeluh kayak, Pak kok Bapak kayak gini, waktu kemarin diajarinnya kayak gini gitu, pernah atau enggak? Lebih ke ini sih, dia kayak apa namanya, ngebedain gitu guru sebelumnya sama guru setelahnya. Kan sebelumnya ada tuh gurunya, terus sekarang jadi saya kan. Lebih ngebedain aja sih, kalau kemarin begini-begini, sekarang begini-begini gitu. Tapi pada dasarnya sih enjoy aja. Namanya olahraga mana anak seneng El. Kamu suka nggak ngajarin olahraga? Sedikit. Saya kalau olahraga itu Pak kayak kurang suka gitu. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih, saya kurang suka bergerak. Padahal kamu postur tubuh kayaknya bagus ya, tinggi. Biasa orang tinggi tuh penyuka olahraga loh biasanya. Ya biasanya dibilang, dulu tuh bapak saya pernah bilang kayak gini, kamu masukin aja volley, badan kamu kan tinggi. Iya benar. Nah terus kata saya kayak gini, nggak mau ntar makin tinggi kayak gitu, kan volley gini Van. Iya sih benar. Kita lanjut terus. Terus habis itu kayak saya kayak apa namanya, kayak nggak mau, sakit tangannya. Iya. Apa sih alasan bapak suka ngajar futsal? Suka ngajar futsal karena apa namanya, ya tadi tuh karena dikasih kepercayaan itu, ya udah mau nggak mau saya ngajar deh. Kenapa bapak nggak jadi guru olahraga aja? Full gitu semuanya. Kenapa milih kayak jadi guru agama gitu? Karena ada pendidikannya juga sih El, soalnya gitu. Karena belajar juga kita kudu belajar fokus juga. Karena kan saya udah fokusnya di agama ya, di pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI lah. Ya udah, karena saya lebih fokusnya di situ, ya udah di situ aja yang lebih bisanya lah gitu. Itu kan kalau dikasih red gitu, misalnya nomor 1 atau 2, mana yang paling bisa, ya saya paling bisa PAI gitu, belajar itu tuh. Saya dengar-dengar bapak juga hobi nulis. Oh iya. Benar. Iya lagi, saya juga hobi nulis, saya demen. Saya tuh suka banget puisi saya. Ceritain dong Pak, gimana awal bapak suka nulis? Kalau saya kan orangnya kayak nggak terlalu suka nulis gitu, kayak pegel tangan kayak gitu. Iya, jadi suka nulis puisi gara-gara, kalau gara-garanya penyebabnya tuh gara-gara apa namanya, suka aja lah. Jadi kan dulu kan saya nggak terlalu suka baca ya, akhirnya baca novel segala macem, diajarin sama temen, coba baca novel deh, nanti bisa nanti jadi suka baca deh. Akhirnya saya baca novel. Nah mulai dari situ tuh kayaknya tuh, mulai dari situ terus akhirnya beli buku puisi segala macem. Akhirnya ternyata lucu juga, seru juga ya gitu. Ternyata itu awal mula bapak baca buku tuh umur berapa gitu? Itu pas kuliah yang 1 itu. Oh, terus mulai berarti dari, udah lama dong, udah lama suka nulis juga. nah suka nulisnya kayaknya bukan di awal-awal kuliah ya, kayaknya pertengahan kuliah atau mau akhir gitu, mau selesai kuliah deh. Nah akhirnya saya mulai tuh coba nulis buku lah gitu. Tuh, akhirnya ya udah nulis buku, ikut pelatihan Apa? Pelatihan penulisan puisi. Tulisan itu ada belajar juga ya. Online apa? Secara online pada waktu itu. Terus kita bayar lah, jadi itu bayar, saya berbayar. Berapa? Murah lah. Ada lah bukannya lah. Nyari yang murah-murah. Ben, bapak dapat dari mana tuh? Kayak apa teman yang saranin ini ikut ini aja nih kalau mau nulis? Enggak, saya nyari sendiri aja. Sekarang zaman udah canggih kali ya. Iya bener sih. Tapi kan biasanya kayak nanya gitu.
Enggak, saya lebih explore sendiri aja. Saya nyari-nyari segala macam. Bahkan ada kok belajar atau apa namanya ikut penulisan puisi khususnya ya. Itu yang gratis juga ada kok. Ya, online. Online. Saya pernah ikut lomba nulis puisi dan hasil karya itu dibukukan. Dan saya alhamdulillah karya saya dibukuin. Ih, keren. Jadi buku. Jadi buku. 3 buku apa 2 buku gitu. Saya ikut lomba itu terus ternyata hasil karya saya dipilih buat dijadiin buku itu. Bener, jadi buku beneran. Serius saya nggak bawa bukunya lagi. Yang saya bawa hari ini bukunya buku yang saya tulis Bapak tuh. sendiri. Boleh Spill. ya, boleh Spill ya? spill. Mau di spill, boleh banget sih kalau Boleh. mau spill. Boleh spill nih. Nah ini karya saya. Karya yang Bapak tulis nih. Iya, ini karya yang saya tulis. Saya nggak sendiri juga sih nulisnya. Ini saya jadi bikin project nulis puisi sama siswa-siswi. Siswa-siswi yang Bapak ajar di sekolah. Ya, khususnya Itu di Bapak ngajak dia gitu. ngajak dia kan karena saya suka puisi kan, suka tulisan. Dan yang saya lihat orang-orang ini kayaknya dia juga kayaknya bagus nih tulisannya gitu. Kadang-kadang jadi kita nulis tuh sebenarnya daripada kita cuma bikin jadiin status, mendingan jadiin buku aja sekalian gitu. Berarti Bapak ngeliat dia kayak, oh dia nih suka nulis Iya, gitu. gitu. Saya ajak gitu. Kayaknya dia bisa deh, kayaknya dia punya potensi deh. Akhirnya saya ajak dong. Dan ternyata mau. Dan akhirnya Nggak ada yang nolak gitu kayak, Nggak nggak ada. apa, saya malu. Kan biasanya suka ada yang kayak, nggak apa, ntar tulisan saya kayak gimana gitu. awalnya sih ada, tapi akhirnya saya yakinin lah. Jadi buku kok, tenang aja. Alhamdulillah udah jadi buku. Apa judulnya? Judulnya Antara Kamu, Gemuruh, dan Puisi. Widih. Bisa dibeli nggak? Bisa lah, bisa dibeli, bisa. Udah ada stoknya? Ada stoknya, banyak stoknya. Mau berapa? 100 boleh. Boleh. Ada. Jadi ini karya dari saya dan teman-teman atau siswa-siswi di salah satu sekolah lah. Ini total penulisnya ada 4 orang. 4 siswa, 3 siswa, 1 Bapak. Iya, benar. Kayak, oh iya, apa? Iya. Iya. Ada yang mau nggak beli? Seneng banget mereka, seneng banget. Bahkan saya pengen bikin project lagi, nulis buku lagi. Apa tuh? Tapi solo sendiri. Sendiri. Nanti lah insya Allah lah. Targetnya sih terbitnya bulan Juni tahun ini deh. Bulan Juni. Tahun ini 2025. Berarti sekarang udah nulis-nulis nih? Udah, lagi saya masih proses pengumpulan tulisan-tulisannya. Jadi saya tuh kan tulis di juga ya di laptop saya tulis. Kalau saya suka nulis di sosial media itu nanti saya kumpulin jadi saya jadi buku nanti. Tapi Bapak itu nggak sih kayak ini siswa-siswa kayak kamu nggak apa-apa deh bikin sendiri nanti saya yang lihat gitu? Nggak apa-apa, saya mah nggak apa-apa. Tapi belum apa namanya. Lagi tuh ada nih 1 orang yang saya yakinin buat yaudah mana coba tulisannya gitu. Sampai sekarang belum saya lihat lagi gitu. Mungkin nanti ke depan kali nanti saya coba buat mereka pada nulis lagi lah. Mungkin kalau bisa solo lah, sendiri lah. Ini kan masih bareng-bareng kan? Itu masih bareng-bareng. Bareng-bareng. Nah, tapi di sini nih, kan nama saya kan Fuhair An-Nahdi. Di sini saya nggak nulis nama lengkap, cuma akronim aja. Akronim dari huruf awal di nama saya. Siapa tuh? FA doang. Kenapa? Itu yang siswa-siswa kan namanya lengkap. Iya lengkap. Nama Bapak cuman Biar saya nggak terlalu kelihatan aja sebenarnya. Saya malu juga sih sebenarnya. Kenapa malu ini? Saya malu ya sudah. Biar aja nggak apa, yang penting teman-teman kelihatan. Kalau kalau tulisan pribadi baru dilihat. Baru nama Bapak lengkap, bukan F aja. Kayaknya di dalam buku ini juga saya juga nggak lengkap deh kayaknya, cuma FA doang nih. F mana ya? Ada Isinya. Iya, isinya ada. Mau dibacain? Boleh dibacain. Boleh dibacain sih? Boleh ya? Yang mana ya? Sebentar. Katanya Yang sama kayak hati saya, Pak.
boleh coba. Kata ada sih siswa yang beli kan, terus dia baca di halaman awalnya, ada karya saya itu di halaman awal, dan dia pernah dijadiin ini sama dia story WA gitu. Oh, dia lihat dari sini. Iya, dia beli kan. Oh, dia beli. Terus dia baca, terus dia foto, dia jadiin story WA. Dijadiin update gitu, SW gitu di WA. Nah, ini saya bacain hari ini. Di halaman awal. Judulnya Dan Kini Widih. oleh FA. Dan kini kau masih menjadi satu-satunya yang kuharapkan dalam penantian. Kemanapun aku berlabuh, tak pernah kutemukan kenyamanan. Saya galau. Tuh. Ya, nggak tahu saya demen nih sama tulisan kayak gini ya. Ini kayak apa ya? Kayak hati nggak sih Pak ini? Kayak mereka tuh kayak ngungkapin apa Perasaan gitu ya. mereka rasain. Iya, benar. Bagus guys. Kayak misalnya cuma ada 3 bait nih, judulnya Menengada. Mengenada. Bolehkah aku bertanya, apakah setiap kali tanganmu menengadah, namaku ada di dalamnya? Ih, bagus guys. Kalian beli ya? Keren. Wajib beli sih. Wajib beli. Pokoknya buat menemani hari-hari galau, hari-hari seneng tuh cocok sih sebenarnya. Atau enggak lagi, kan anak-anak zaman sekarang kan Gen Z ya. Gen Z kan suka banget hangout gitu kan. Misalnya lagi hangout kemana gitu, boleh bawa buku ini aja, nggak apa-apa. Sambil minum kopi ya kan. Sambil galau. Sambil galau. Nih guys, kalau kalian mau beli ini, boleh banget. Boleh Stoknya masih banyak. Ditunggu guys yang mau beli. Kayaklah. Makasih Pak. Cukup sampai sini aja sih videonya. Okay. Makasih banget buat Bapak yang udah nyempetin ngeluangin waktu datang ke podcast ini. Saya benar-benar nungguin Bapak sih ada di sini. Ayo bener. Bener kok. Saya dari malam udah siap-siap. Besok lagi nih. Asik. Saya pakai baju apa ya? Kan segitunya ya. Keren sih, keren. Oke guys, sampai sini aja videonya. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Tunggu episode berikutnya.